Episode 4. Anda ingin menjebak saya. Saya memiliki bukti bahwa saya telah melakukan sesuai yang Anda inginkan. Mana buktinya? Tantang Sylvia. Beberapa hari yang lalu, Sylvia tanpa sengaja mendengar petugas teknis mengatakan CCTV rusak dalam ruangan Naya. Karena itu Sylvia menjebak Naya untuk melakukan pembayaran denda yang banyak sebagai tambahan biaya pertunangan Sylvia. Kemudian Sylvia juga masih bisa menggunakan gaun tersebut sebagai hadiah dalam aturan member VIP dengan perusahaan. Sylvia yang sangat menyukai dunia glamor masih belum merasa puas dengan pesta pertunangannya yang diadakan spektakuler, menghadirkan beberapa artis negara yang berkualitas, tamu yang berkedudukan tinggi, gedung pertunangan yang megah. Sylvia masih ingin mengundang artis luar negeri yang sejajar dengan Adele untuk mengisi acara di acara pesta pertunangannya itu dengan cara menjebak Naya. Naya meminta Pak Herman menunjukkan buktinya. Saat itu Pak Herman mengeluarkan beberapa dokumen dan gambar desain yang telah disepakati oleh Sylvia, tapi Sylvia menolak dan berdalih dokumen tersebut bisa saja dipalsukan. Semua yang berbentuk dokumen, Sylvia bantah habis-habisan. Sesaat Pak Herman dan Pak Ruhut pengacara Sylvia yang hadir saat itu juga, sesama pengacara saling adu argumen. Bayu mendekat dan mengelus pundak Naya kemudian berbisik, ikuti saja permainannya sayang dan percaya padaku. Baiklah, kita akan bertemu di pengadilan, aku tidak masalah atas tuntutan itu, bukannya aku tidak mampu bayar hanya saja, uangku bukan untuk disedekahkan di sembarang tempat, jelas Naya. Well, sampai bertemu di persidangan, anyway siapa dia? Suamimu. Senyum Sylvia meremehkan. Tak kusangka rumor yang beredar itu benar, suami tidak berguna, lelaki gembel yang bersembunyi di balik punggung istrinya hahama, timpal Sylvia lagi. Naya ingin membalas apa yang Sylvia katakan tapi Bayu menahannya, walau sebenarnya Bayu sangat terhina dengan ucapan itu, Bayu lebih memilih untuk diam karena dia tahu, berdebat pun tidak ada gunanya. Sylvia berlalu, Naya menghembuskan nafasnya berat, tapi Bayu kembali meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya Naya bisa pulang dengan memberi jaminan kepada kepolisian sebagai tahanan rumah. Masalah Naya sudah tersebar tidak hanya di perusahaan tapi sudah go publik. Saat Naya tiba di rumah, Naya dikagetkan dengan kehadiran keluarga besar Naya yang sedang menunggu kedatangannya. Naya berharap tidak ada masalah yang akan timbul, tapi nyatanya kehadiran mereka bukannya untuk memberi dorongan semangat kepada Naya, tapi mereka datang untuk menambah masalah. Harusnya masalah itu hadir karena Naya tapi semuanya kembali menghina dan meminta Bayu mundur sebagai suami Naya. Naya bagaimana hasilnya? Tanya Harun Wicaksana, Papa Naya. Belum ada Pak, hasilnya akan ditentukan saat pengadilan selesai. Apakah tidak bisa dimusyawarahkan? Timpal Harun. Beginilah, kalau kau menikah dengan lelaki gembel dan tidak berguna, kau akan menanggung banyak beban sedangkan dia tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungimu, ucap Mama Melani. Ma, sudahlah. Jangan seperti itu. Kakak jangan membelanya, itu sesuai dengan fakta. Aku tidak akan seperti kakak yang menikahi gembel, Arana malu kak punya kakak ipar seperti dia. Hei Bayu, bagaimana kalau kau kerja saja di salah satu perusahaan, daripada kau di rumah menjadi beban Naya, ucap Tommy. Diam kamu, perusahaan yang mana? Entar perusahaan bangkrut, dia hanya lulusan SMA, ucap Mama Melani kesal. Bayu terdiam mendengar semua ucapan itu. Tak ada yang bisa Bayu lakukan selain menahan amarahnya, apalagi saat mendengar ucapan Mama Melani untuk meminta Naya menceraikannya, begitupun dengan Papa Naya yang mendukung keputusan istrinya itu. Sayang, ayo kita ke kamar, ucap Naya lembut dengan merenggenggam tangan suaminya. Bayu mendengar Naya, menatap mata istrinya dalam dan mengangguk, mereka berdua beranjak tanpa permisi menuju kamar mereka. Naya, kau sudah dipelet olehnya, sadarlah Naya, tinggalkan dia. Teriak Mama Melani. Sesampainya di kamar, Naya memeluk Bayu erat, sayang maafkan keluargaku. Mendengar itu, Bayu hanya diam. Sayang,
Ucap Naya sendu dan menatap mata suaminya yang ternyata air mata Bayu telah mengalir dalam diamnya. Sayang, angan menangis, ucap Naya lembut dengan mengusap air mata yang berjatuhan di balik wajah Bayu. Bayu memeluk Naya, aku tidak sakit saat keluargamu menghinaku Nay, aku hanya sakit saat mereka ingin kau menceraikanku. Itu tidak mungkin terjadi, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, sangat. Mereka saling memberi energi untuk melalui masalah hari itu dengan sebuah pelukan dan sesekali kecupan hingga menuntaskan hasrat yang bisa membuat tubuh dan pikiran mereka lebih rileks. 3 tahun pernikahan mereka, Bayu tidak pernah menangis ataupun marah dengan banyaknya penghinaan, tapi saat ini dia rapuh, karena mendengar kata perpisahan dengan wanita yang dicintainya adalah hal yang lebih berat dari mendapatkan penghinaan tersebut. Lelaki menangis itu wajar, dia manusia dan itu normal, terlepas dari gender dia adalah perempuan ataupun lelaki. Persidangan pun dimulai, semuanya hadir dalam persidangan kecuali Bayu. Saat itu Bayu beralasan ingin menghindari media yang akan meliput persidangan tersebut. Bayu tidak ingin menambah asumsi publik dengan kehadirannya, Bayu tidak ingin membuatnya menjadi semakin kacau. Bagaimana Nyonya Naya, apakah Anda menerima tuduhan tersebut? Tidak Yang Mulia, saya sudah melakukan tugas saya, hanya saja saya dijebak dalam hal ini, dan tuntutan denda sangat berada di luar batas kewajaran. Tapi Anda tidak memiliki bukti yang kuat. Izin Yang Mulia, saya memiliki satu bukti lagi yang harus kita saksikan bersama. Pak Herman maju ke depan, membawa sebuah flash disk yang berisi rekaman percakapan awal sebelum kontrak ditanda tangani Sylvia. Saat rekaman itu terputar di layar, semua yang hadir nampak riuh. Pengacara Sylvia, Ruhut, terlihat kecewa oleh kliennya. Pak Ruhut merasa ditipu. Sedangkan sebelum masalah itu diperkarakan, Pak Ruhut sudah meminta kliennya jujur agar dia bisa membantu maksimal. Walau itu sebuah kesalahan, dia akan tetap berada di tim pembela. Begitupun dengan media yang sejak awal Sylvia melakukan sesi wawancara dan diundang ke banyak stasiun TV untuk klarifikasi, Sylvia terlalu menggebu-gebu menyalahkan Naya. Dengan penayangan video dengan durasi 10 menit tersebut, membuat Sylvia malu. Kemudian sidang ditutup dengan kemenangan Naya. Pak Herman, terima kasih. Saya tidak tahu Anda sangat bekerja keras untuk hal ini, ucap Naya dengan menjabat tangan Pak Herman. Nyonya Naya, seharusnya Anda berterima kasih dengan suami Anda, jelas Pak Herman. Bayu, timpal Naya shock. Lia, dia yang memberikan flash disk itu pagi tadi saat saya menjemput Anda. Bagaimana bisa? Timpal Naya dengan bingung. Mungkin suami Anda memiliki kelebihan yang tidak ingin ditunjukkan. Saya sudah berusaha dengan sangat keras mencari hacker terbaik untuk CCTV, mencari rekaman sebelumnya, tapi tidak ada yang berhasil, kecuali suami Anda, jelas Pak Herman. Bersambung.